Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara. Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat datang pemirsa Arsyad TV, dan alhamdulillah kali ini di studio Arsyad TV kita kedatangan guru kita Ustadz Mubarak Bamualim LC MHI Hafizallah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah, ini senang sekali kita bisa kedatangan Ustadz di sini. Ustadz, ini izinkan Ana bertanya nih Ustadz, mudah-mudahan dan semoga antum bisa memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua pemirsa Arsyad TV. Kita mau tanya Ustadz, saat ini kan sedang fenomenal itu fenomena teman-teman banyak yang berhijrah gitu Ustadz. Kita pengen tahu Ustadz, sebetulnya kalau berhijrah itu kan berarti kan harusnya bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Boleh berikan kita nasihat Ustadz, sebetulnya kalau ingin bertaubat ataupun hijrah lah bahasanya sekarang, itu apa yang harus dilakukan Ustadz? Boleh Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang beliau tanya tadi sangat penting, karena memang seorang yang ingin mengislah atau memperbaiki diri, dan dia berhijrah dari kejahilan kepada ilmu, ya, dari perbuatan yang buruk pada perbuatan yang baik, tentu ada langkah-langkahnya. Ya. Di antara yang pertama, ketika seorang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meninggalkan larangan-larangan Allah, yang pertama adalah harus dia itu niat betul dari hatinya, ya, bahwa dia ingin memperbaiki dirinya. Karena niat dan kemauan ini sangat penting. Ini al-azam, kemauan yang keras untuk meninggalkan masa lalunya dengan memasuki masa yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi harus ada azam, yaitu kemauan yang keras. Kemudian kemauan yang keras itu hendaklah disertai dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan, dengan langkah dan dengan tindakan. Sebab kalau hanya sekedar mau tetapi tidak ada langkah yang dilakukan oleh seorang, ini nanti dia akan ibaratnya berjalan di tempat, ya, berjalan di tempat. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah yang dia lakukan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-19. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, dan barang siapa yang menghendaki akhirat. Menghendaki di sini artinya seorang yang betul-betul mempunyai kemauan, ya, untuk mendapatkan akhirat. Apa cukup dia hanya memiliki kemauan? Jawabannya tidak. Tapi Allah menyebutkan langkah berikutnya, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya maksimal, ya, melakukan segala langkah untuk menuju kepada apa yang dia inginkan, yaitu akhirat yang cerah, akhirat yang bahagia. Maka dia harus melakukan langkah-langkah. Ya, nanti akan kita sebutkan langkah-langkah itu. Intinya dia berbuat sesuatu, dan dia harus betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala. Wa huwa mu'minun. Dan dia beriman kepada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar padanya. Allah akan menolongnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Ya, Allah mengetahui hamba-hambanya. Siapa yang betul-betul ingin kepada kebaikan, dan siapa yang setengah-setengah dalam menginginkan kebaikan, dan siapa orang yang mungkin ada semacam kemunafikan, yang sekedar mau tapi tidak pernah berbuat sesuatu, atau hanya sekedar saja ucapan di atas lisannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu semuanya. Oleh karena itu, orang yang ingin memperbaiki dirinya, dia harus betul-betul niat yang kuat dari dirinya
dengan meminta pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang maha pemberi pertolongan. Ya, maka dari itu kita setiap hari minta kepada Allah pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula kami mohon pertolongan. Kemudian yang kedua, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan adalah yaitu memperbaiki hatinya. Karena hati ini sumber kebaikan dan sumber keburukan. Apabila hati ini baik, maka insya Allah seluruh anggota badannya, perbuatan-perbuatannya, yakni perbuatan anggota badannya akan menjadi baik. Mengapa saya katakan masalah ini? Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang hati. Ya. Awal mula permulaan seorang untuk memperbaiki dirinya, yaitu dia memperbaiki hatinya. Setelah dia mempunyai kemauan, kemudian dia bersihkan hatinya. Karena Nabi SAW bersabda tentang hati, kata beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salat al jasadu kulluh wa idza fasadat al jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka semua anggota badannya, perbuatan-perbuatan anggota badannya akan menjadi baik. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka juga perbuatan-perbuatan anggota badannya pun akan buruk. Ala wahi al-qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Kemudian dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia memperbaiki hatinya dengan niat yang ikhlas, ya, kemudian dia melakukan langkah-langkah yaitu dengan memperbaiki amal-amal ibadahnya, amal perbuatannya. Dan yang paling utama dilakukan setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai seorang mukmin adalah dia menjaga sholatnya. Sholat 5 waktu ini sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng atau dibuat mainan, karena ini adalah amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Apabila sholatnya seorang itu baik, maka insya Allah perbuatan-perbuatannya, amal-amal soleh yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila sholatnya jelek, maka amal-amal yang lainnya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sholat itu diantara yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, sholat itu dapat mengingatkan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, orang yang selalu mengingat Allah, Allah pasti akan mengingatnya. Orang yang selalu menjaga Allah, Allah pasti akan menjaganya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ihfadillah yafadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, yakni jagalah perintah-perintah Allah. Tentu di antara perintah Allah yang paling utama adalah yaitu sholat. Setelah 2 kalimat syahadat, yang mengerjakan sholat 5 waktu. Maka ini harus dijaga, Allah akan menjaga kita. Ya, kalau kita selalu menjaga Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah akan berada di depan kita. Artinya, kata para ulama, Allah akan membimbing kita kepada jalan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, agar kita dalam hijrah atau ketika akan memperbaiki diri, yaitu bisa istiqomah dalam memperbaiki diri, kita mencari teman yang baik. Teman yang baik ini sangat berpengaruh. Karena teman itu disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, as-sahibu sahib. Teman itu selalu menarik. Kalau kita mendapatkan teman yang baik, insya Allah dia akan menarik kita kepada kebaikan. Tetapi kalau kita mendapat teman yang jelek, tidak mustahil dia akan menarik kita kepada keburukannya dan kejelekannya. Oleh karena itu teman yang baik itu sangat penting. Termasuk dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW, beliau mewasiatkan seorang tentang kenikmatan dunia ini adalah dari semua kenikmatan yang terbaik, yaitu istri yang solehah, wanita yang solehah. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena wanita yang solehah itu adalah temannya, teman hidup dia dalam rumah tangganya. Siang dan malam dia hidup dengan istrinya. Maka ini berpengaruh. Ini salah satu contoh. Kemudian teman-teman yang lainnya. Kemudian teman yang lainnya. Kemudian juga yang berikutnya, langkah yang berikutnya, seorang harus selalu yaitu datang ke majelis ilmu. Karena untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah, tanpa ilmu satu hal yang mustahil. Kalau kita di dunia ini akan pergi ke satu tempat, kita sekarang ini mencari arahnya, kemana arahnya. Nanti diberitahukan
ke selatan, ke utara, ke kiri, ke kanan. Baru kita sampai ke tempat tujuan kita. Dan demikian pula surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita memerlukan arah untuk sampai ke tujuan, apalagi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya dengan ilmu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ilmu adalah sangat penting di dalam kita memperbaiki diri kita. Kemudian yang berikutnya, setelah seorang terus menuntut ilmu dalam kehidupannya, lalu dia selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Minta supaya dia tetap istiqomah. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tetapkan hatinya, Allah tetapkan pendiriannya. Karena doa ini adalah senjata bagi seorang mukmin. Kita melihat dalam banyak kondisi, banyak keadaan yang sulit. Dengan doa itu Allah berikan jalan keluar kepada orang yang dalam keadaan kesulitan. Nah, demikian pula seorang yang ingin istiqomah dan lurus di jalan yang benar, hendaknya dia siang dan malam selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah diisyaratkan oleh Al-Qur'an, yaitu apa yang kita baca setiap salat kita, setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, itu artinya supaya kita ini tetap di atas jalan yang lurus. Dan demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa dan memperbanyak meminta pada Allah Ta'ala dengan doanya yang masyhur, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena kita tidak tahu, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, syahwat dan syubhat, seorang bisa saja sewaktu-waktu, naudzubillah min dzalik, terjerumus dari jalan yang benar. Yaitu di antara langkah-langkah apabila seorang ingin memperbaiki dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah ya Ustadz. Baik pemirsa Ustadz TV, akhirnya kita sudah tahu nih beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh. Selain syahadat, sholat, kemudian memilih teman, kemudian istri dan lain-lainnya. Semoga ilmu yang diberikan oleh guru kita Ustadz Mubarak Bamualim, LC, MHI, Hafizullah Ta'ala, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.